Matematika wajib untuk kelas 10 ya. Nah, ini untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau kemarin persamaan linear ya. Menentukan daerah persamaan dari pertidaksamaan linear, kali ini pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, ini kalau pertidaksamaan berarti nanti bentuknya adalah gambar ya. Arsilanya sebelah mana? Kuadrat dua variabel berarti ya X dan Y. Nah, bentuk umumnya ini. Y sama dengan AI kuadrat tambah BX tambah C. A adalah koefisien Y kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, C-nya adalah konstanta. Nah, ini sketsanya nanti bentuknya parabola ya. Kalau dari persamaan kuadrat itu bentuknya adalah sebuah parabola. Tinggal dia nanti akan terbuka ke atas apa terbuka ke bawah. Nah, ini jika A-nya lebih dari 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5 bilangan positif. Berarti artinya jika A-nya positif, berarti nanti sketsanya parabolanya akan terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, jika A-nya kurang dari 0 atau boleh dikatakan A-nya adalah negatif, berarti nanti sketsa parabolanya adalah terbuka ke bawah. Intinya gitu, ya. Contohnya tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, ini kemarin kalau ada sama dengannya berarti dia garisnya penuh ya. Tapi kalau kurang dari atau lebih dari saja berarti dia putus-putusan. Nah, saya geser saja. Berarti nanti kita cari tahu perpotongan di sumbu X dengan perpotongan di sumbu Y. Intinya gitu saja. Yuk kita mulai. Syarat yang pertama, berarti titik potong dengan sumbu X ya, katakan Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu X artinya Y-nya dinolkan gitu. Berarti kalau Y dinolkan, nah, menyisakan ini kan. Nah, ini pakai persamaan saja nggak apa-apa. Berarti nanti kalau Y-nya 0 berarti Y kuadrat plus 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Y-nya kan 0. Nah, maka ini tinggal difaktorkan saja. Yuk, difaktorkan saja. Hasil kali dari min 3 jika dijumlahkan plus 2. Berarti nanti yang plus itu harus lebih besar ya. Nah, 3 itu hasil kalinya adalah 3 dan 1. Kalau min berarti kalau nggak min 3 kali 1 berarti 3 kali min 1. Karena yang diminta harus kalau dijumlahkan plus, berarti yang besar yang plus. Berarti nanti plus 3 dan min 1. Maka X-nya akan ketemu plus jadi min atau min-nya jadi plus. Gitu kan? Maka dari sini akan kita dapatkan dua titik potong di sumbu X, yaitu min 3,0 dan 1,0. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Berarti saya garis sini aja lah. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Artinya X-nya yang dinolkan. Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0 syaratnya. Kalau titik potong sumbu X, Y-nya dinolkan syaratnya ya. Berarti kalau ini X-nya dinolkan, maka akan ketemu Y-nya. Maka Y sama dengan X-nya diganti 0 tapi dikuadratkan ya, 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3. Maka Y-nya 0 tambah 0 kurangi 3 ya, ketemu min 3. Maka dari sini akan ketemu titik potong untuk sumbu Y-nya adalah min 0, X dulu ya, 0, min 3. Nah, ini baru nyari titik potong ya. Nah, terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita buat sketsanya. Saya geser. Kita buat sketsanya. Nah, ini langkah 1 sudah ya. Sekarang langkah 2. Langkah 2 buat sketsanya. Nah, titik potong Y-nya min ya. Y min kan di bawah. Nah, ini X-nya positif, berarti gambarnya terbuka ke atas nanti ya. Nah, min 3 sini ya, min 3. Nah, ada 1,0 berarti di sini 1,0, kemudian
min 1, min 2, min 3. Nah, ini akan dipotong nanti ya. Nah, dua titik akan dipotong. Kemudian akan memotong 0, min 3. 0, min 1, min 2. Nah, dilanjutkan. Min 3. Akan memotong di sini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti kalau dibagi 2 adalah 1, 2 di sini ya. Nah, ini sumbu simetrinya di sini. Membagi 2 sama besar. Maka nanti tinggal dibuat saja sketsanya. Nanti dari sini akan memotong sumbu Y di Y-3, kemudian dilanjutkan ke sini, kemudian nanti akan kembali lagi ke sana, memotong sumbu X di min 3. Nah, ini ya, ini belum selesai. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian berarti di luar atau di dalam, gitu kan? Nah, ini saya tulis dulu X, Y, ini Y positif, ini X negatif. Itu tinggal nyari penyelesaiannya. Berarti nyari penyelesaiannya kita tinggal nyari titik uji saja. Misalkan sesudah 1 ya, saya mau uji di luar garis ini, misalkan 2, min 1 berarti di sini ya. Nah, berarti di sini 2, min 1. Ini untuk uji ya, untuk uji terhadap apa? Terhadap ini. Apakah benar nanti ya, Y lebih dari sama dengan I kuadrat plus 2X min 3. Y nya berarti kan min 1. Nah, apakah min 1 lebih besar atau sama dengan dari X nya? 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4 dikurangi 3. Min 1 lebih besar dari 4 tambah 4 8, 8 kurangi 3. Betul tidak kalau min 1 lebih besar dari 5? Salah kan? Nah, ini salah. Saya ambil di luar salah, berarti kebalikannya. Kalau di luar salah pasti di dalam yang benar. Nah, berarti beran penyelesaiannya pasti ada di dalam. Ya. Himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya di sini. Kalau ambil di luar kok benar ya sudah, berarti sudah di luar yang jadi himpunan penyelesaian. Lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat min X min 3. Nah, ini positif ya, positif berarti nanti sketsanya adalah terbuka ke atas. Ini ya. Jadi sekarang tinggal yang pertama saja. Tinggal yang pertama saja. Yang pertama berarti titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X. Ya, titik potong terhadap sumbu X. Artinya Y-nya kita nolkan. Y-nya dinolkan, maka nanti ini sama dengan 0 yang gitu. Jadi 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan saja. Jadi nanti di sini 2X dikali X sama dengan 0. Nah, ini hasil kali dari min 3 adalah 1 dan min 3 atau min 1 kali 3. Tapi kalau dijumlahkan nanti harus min 1. Nah, ini proses penjumlahan. Kalau di sini lebih dari 1 berarti dekat kali dekat ditambah jauh kali jauh ya, hasilnya harus B. Nah, ini kalau 3 di sini berarti nanti 6 berarti di sini 1 ya, selisihnya 5 berarti jauh, berarti dibalik, di sini 3, di sini yang 1. 3 kali X 3X, 2 kali 1 2. Nah, berarti kalau di sini yang di sini minta min, berarti yang besar yang min. Nah, ini min 3X ditambah 2Y min X, min 3 kali 1 min 3. Maka nanti X yang pertama 2X sama dengan min jadi plus, X nya berarti 3/2. Yang kedua X nya plus jadi min, maka ini akan ketemu 3/2, Y nya dianggap 0 kan, dan nah ini min 1 Y nya juga dianggap 0. Nah, sekarang yang kedua
Yang kedua. Oke. Titik potong terhadap sumbu X sudah. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y-nya, artinya X-nya yang dinolkan. Nah, kalau menolkan X-nya berarti kita akan mendapatkan Y-nya, berarti 2 dikali 0 tapi dikuadratkan ya, dikurangi Y-nya diganti 0 dikurangi 3, 0 min 0 dikurangi 3, ini min ya, Y-nya akan ketemu min 3, maka kita dapatkan berarti 0, min 3. Nah, ada 3 perpotongan di sini ya, 3 perpotongan di sini. Tadi sketsanya tadi terbuka ke atas karena A-nya positif ya. Nah, kita geser, sudah jelas. Nah, di sini min 1 berarti X ke kiri, nah Y-nya min berarti Y ke bawah. Ini ya. Saya buat sumbu koordinatnya dulu. Sekarang min 3/2,0 berarti 3/2 itu kan 1,5 ya. Berarti di sini 1, di sini 2. Nah, di sini 3/2. Kemudian min 1,0. Min 1 kan berarti di sini. Nah, min 1. Nah, 0, min 3. 0, min 3. Min 1, min 2, min 3. Sini ya. Ini karena min 3 di sini. Jadi nanti akan memotong sumbu X di min 1, memotong sumbu Y di min 3, nah, memotong sumbu X di 3/2. Nah, ini tinggal dibagi 2 saja. 1, 2. Nah, berarti sekitar di sini ya. Nah, berarti nanti memotong sumbu simetrinya ya di sini ya, memotong sama besar di sumbu X. Nah, saya pakai merah saja di sini. Harus memotong di min 3 di sini ya. Nah, berarti nanti sini dilanjutkan, kemudian nanti turun lagi ke sana. Ya. Ini kalau dilanjutkan sama terus ya. Sekarang untuk ngujinya berarti di luar. Saya pakai di luar saja ya, nggak usah di dalam ya. Kalau di luar berarti kalau mau di dalam ya nggak apa-apa. Dalam berarti kan di sini 1 ya, 1, min 1 boleh. Oke. Kalau di luar juga boleh. Oke, untuk nguji 1, min 1 deh di sini. Berarti di sini ya, saya kasih titik. Nah, 1, min 1. Ini untuk nguji. Uji kemana? Uji ke soalnya. Soalnya tadi adalah ini. 2x Y sama Y kurang dari 2x kuadrat min X min 3. Y kurang dari sama dengan 2x kuadrat min X min 3. Ya. Berarti ini kan X-nya, ini Y-nya. Nah, tinggal diuji saja. Y-nya diganti min 1, apakah dia akan lebih kecil atau sama dengan, tinggal 2 dikali X-nya. X-nya kan 1 dikuadratkan, min 1 kan. Y-nya diganti 1, min 3. Apakah min 1 akan kurang dari atau sama dengan hasil dari ini? 2, 1 kuadrat kan 1. Nah, 2 kali 1, 2 dikurangi. Nah, ini 1 dikurangi 3. Min 1 lebih kecil dari 2 kurangi 1. 2 dikurangi 1, 1 kan. 1 dikurangi 3, min 2. Min 1 lebih kecil dari min 2, betul atau tidak? Ya. Nah, kalau kali bilangan kan semakin ke kanan semakin besar ya. Min 1 dengan min 2. Besar mana? Besarnya besar min 1 kan harusnya ya. Karena kalau min 2 kan di sini. Katanya kalau semakin ke kanan semakin gede kan gitu, atau semakin besar. Berarti harusnya min 1 itu lebih besar, tapi ini lebih kecil. Berarti ini salah. Saya ambil di dalam ternyata salah. Berarti kebalikannya. Daerah penyelesaian berarti ada di luar. Karena pilihannya kalau nggak di dalam dia di luar, kan gitu. Nah, ini berarti daerah penyelesaiannya ada di luar. Ada ya.
Nah, sekarang untuk soal latihannya satu saja. Exercise. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. X kuadrat kurangi 4. Kalau untuk memfaktorkan mudah ya. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Misalnya kita mau memfaktorkan ini, berarti kan sumbu X-nya, mau tahu sumbu X ya, Y-nya dinolkan. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini tidak luas 4. Berarti X-nya akar ya, akar dari 4, tapi dia plus minus, berarti ada 2 kan. Nah, ini silakan dilanjutkan di rumah, kerjakan ya. Saya ini di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.